Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Matius Samprens. Kali ini saya akan mereaksikan tentang video tentang polishing ya teman-teman. Mungkin teman-teman sudah tidak sabar lagi, mari kita saksikan bersama-sama ya. Check it out. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan mereaksikan sebuah video tentang atau menceritakan apa atau isi dari polishing. Nah, sebelum saya mereaksikan sebuah video, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian umum apa itu polishing dan tujuannya apa sih untuk polishing itu. Nah, polishing itu teman-teman yaitu suatu tahap detailing untuk menghaluskan dan menghilangkan suatu cacat ataupun goresan pada suatu produk ataupun benda. Nah, tujuannya yaitu salah satunya menambah nilai dari suatu produk tersebut teman-teman. Nah, untuk selanjutnya mari kita saksikan saya mereaksikan sebuah video tentang materi ataupun yang berkaitan dengan polishing. Check it out. Baik teman-teman, saya akan membuka videonya terlebih dahulu ya. Nah, di sini Mas Henry pertama-tama dia menjelaskan apa tujuan dia membuat video ini. Nah, yang saya tangkap, Mas Henry ini agar bertujuan untuk mengajarkan bagaimana sih posisi dari si cara polishingnya itu. Nah, pertama-tama dia menjelaskan ada bagian dari mobil tersebut ya teman-teman. Ada bagian dari atas, sisi kanan dan sisi samping. Nah, si Mas Henry ini mulai mengajarkan bagaimana posisi dari cara polishing yang tepat pada suatu kontur yang diposisikan pada saat dia memperagakannya teman-teman. Baik, dia menjelaskan bahwasanya posisi dari si dresser ataupun si gerinda ini ataupun alat untuk memolishing ini, dia pada saat bidang yang miring dia menjelaskan bagaimana sih posisi yang tepat dalam peletakan suatu alat untuk pemolishingan. Nah, di sini dia menjelaskan posisi tepat ya teman-teman. Dia memerengkan suatu alat tersebut agar bagian dari kontur itu tidak rusak teman-teman, ataupun bagian yang kontur yang tertinggi itu tidak termakan terlebih dahulu karena adanya suatu posisi yang tidak pas atau memungkinkan dalam pemolishingan. Nah, tahapnya itu dia mempolishingnya kanan kiri ya teman-teman. Nah, dia juga pada saat ini dia memperagakan bagaimana di suatu kontur yang lain. Nah, kontur ini ada melekuk sedikit ke atas ya teman-teman. Nah, si Mas ini ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya posisi yang bagus ataupun yang baik dalam pemolishingan suatu kontur yang telah dicontohkan oleh Mas ini. Nah, pada kontur ini kita dapat lihat bahwasanya kontur mobil ini tidak rata teman-teman, sehingga pada saat pemolishingan kita tidak boleh meletakkan suatu alat tersebut dengan kayak 90 derajat, sehingga caranya yaitu kita harus mengikuti kontur dari si produk ini. Nah, Mas ini menjelaskan ya teman-teman, jadi dia agak menekuk sedikit ke atas ataupun memposisikan alat tersebut agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, ini teman-teman, si Mas ini ingin memberitahu kepada kita bahwasanya posisi yang kalau misalkan suatu permukaan yang berbeda ataupun tidak rata itu tidak boleh hanya dilakukan dengan arah yang 90 derajat. Jadi harus mengikuti suatu kontur ataupun menekuk alat dalam polishing itu agar tidak di bidang yang tinggi ini tidak termakan. Nah, di sini Mas ini mempraktikkan pada saat posisi yang bidangnya itu agak tinggi, dia itu memposisikan, dia menekuk sedikit agar tidak terjadi suatu kontur yang berbeda pada saat kontur semula. Nah, di sini juga pada tahap yang ketiga
dia juga mencontohkan di posisi yang agak sedikit kayak kalau bisa dibilang itu kayak jembung ataupun tidak rata ya teman-teman, sehingga pada saat kita melakukan polishing secara rata juga, nanti kontur dari si kayak cover depan mobil ini tidak sama dengan produk yang awalnya, sehingga si Mas ini menjelaskan bahwasanya posisi yang benar yaitu dengan cara menekuk juga ataupun memfokuskan daerah yang benar-benar yang ataupun tinggi ataupun kayak kita itu menyesuaikan lah suatu kontur dari suatu produk tersebut agar tidak pada saat pemolishingan tidak terjadi perubahan bentuk ataupun kegunaan dari si produk tersebut. Nah, Mas ini memperagakannya lagi. Baik, jadi dia kayak seperti mencontohkan ya teman-teman. Nah, dia tuh kayak tujuannya itu kayak pada saat bidang yang berbeda, dia itu menyesuaikan dalam penegukan atau penekanan ataupun posisi dalam pemolishingan. Tujuannya itu tadi ya teman-teman yang sudah katakan tadi, agar tidak terjadi suatu hal yang tidak memungkinkan seperti ada perubahan bentuk kontur ataupun bisa terjadi bar ya teman-teman, kalau misalkan si suatu permukaan tersebut tidak sama dengan arah polishing ataupun suatu tekanan ataupun posisi dari kita memolishingan. Baik. Baik teman-teman, videonya sudah selesai ya teman-teman. Jadi saya akan sedikit ngambil kesimpulan ataupun rangkuman ya teman-teman, apa yang saya dapat dari saya mereaksikan sebuah video polishing tersebut. Nah, pada saat pemolishingan ada suatu saat ataupun di posisi saat kita memolishing suatu kontur produk ataupun benda kerja yang berbeda ataupun tidak datar ya teman-teman. Nah, tipsnya itu yaitu kita itu harus memposisikan suatu alat kita dengan produk tersebut. Dengan saat yang pertama itu, kalau kita itu pada saat melakukan polishing kita harus menyesuaikan dengan suatu kontur tersebut dengan cara bisa memfokuskan pada bidang tersebut atau cara menukikan atau dengan dengan sudut yang berbeda. Terus pada saat kita tuh harus tahu kontur yang harus kita polishing itu bagaimana. Nah, pada saat sebelum kita memolishing kita harus prepare ya teman-teman, kontur kita itu bagaimana dan caranya agar kontur itu tidak dapat berubah dengan fungsinya. Oh ya teman-teman, saya sedikit lagi, pada saat sebelum kita memolishing jangan lupa untuk membersihkan suatu permukaan benda kerja ataupun suatu produk yang akan kita polishing, karena jikalau kita lupa atau membersihkannya itu bisa terjadi barek ataupun suatu goresan yang terjadi antara gesekan si alat dengan suatu kotoran sehingga membentuk atau meninggalkan suatu goresan yang disebut baret teman-teman. Itu sangat fatal dalam proses polishing. Sekian video reaksi tentang polishing saya Matius Your Some Friends. Sekian dan terima kasih.